Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Cahaya Malam, salam sejahtera untuk kita semua. Dalam gelapnya malam, ada kisah yang menunggu untuk diungkap. Ketika cahaya meredup dan dunia terlelap, misteri mulai bermunculan. Dari cerita-cerita tak kasat mata, hingga kejadian yang tak dapat dijelaskan. Semua akan kita telusuri bersama. Selamat datang di Cahaya Malam. Di masa silam, ketika dunia masih dihuni oleh makhluk-makhluk mistis yang berkuasa di lautan, dua kerajaan besar berdiri di samudra luas. Kerajaan Nyai Roro Kidul di perairan selatan Jawa dan Kerajaan Laut Aceh yang menguasai ujung barat Nusantara. Dua kerajaan ini hidup berdampingan, namun ketegangan mulai muncul ketika batas kekuasaan mereka dipertanyakan. Kerajaan Laut Aceh, dipimpin oleh Raja Samudra Sakti, semakin memperluas pengaruhnya hingga mencapai perairan selatan. Para prajurit Laut Aceh yang terkenal kuat dan cepat menaklukkan pulau-pulau kecil yang dulunya berada dalam perlindungan Nyai Roro Kidul. Merasa kekuasaannya terancam, Sang Ratu Laut Selatan pun mengirim utusan untuk memperingatkan Raja Samudra Sakti agar tidak melewati batas wilayahnya. Namun, Raja Samudra Sakti menolak peringatan itu. Dengan armada lautnya yang gagah, ia malah menantang Nyai Roro Kidul untuk menentukan siapa yang lebih berhak menguasai lautan Nusantara. Pertempuran dahsyat. Di bawah bulan purnama, kedua kerajaan bertemu di tengah lautan. Nyai Roro Kidul muncul dari ombak dengan pasukan siluman lautnya, ular raksasa, ikan pari bersenjata, dan prajurit-prajurit gaib yang mampu menghilang di dalam gelombang. Di sisi lain, Raja Samudra Sakti mengerahkan kapal-kapal perang besar yang dikawal oleh hiu-hiu ganas dan prajurit laut berbaju zirah hitam. Ia mengandalkan kekuatan pusaka, tombak samudra, yang dapat membelah air dan mengendalikan badai. Ketika pertempuran dimulai, laut bergolak hebat. Ombak setinggi gunung beradu dengan gelombang magis yang dikendalikan oleh Nyai Roro Kidul. Para siluman laut bertarung sengit dengan prajurit Aceh, sementara Raja dan Ratu Lautan itu saling menyerang dengan kekuatan mistis mereka. Tombak samudra milik Raja Samudra Sakti meluncurkan petir yang membelah ombak. Namun Nyai Roro Kidul menghadapinya dengan pusaka sakti, selendang hijau, yang dapat menahan serangan dan menyerap kekuatan laut. Akhir Pertempuran berlangsung selama 7 hari 7 malam, hingga akhirnya Nyai Roro Kidul mengeluarkan jurus terakhirnya, gelombang penghisap jiwa. Ombak besar berwarna hijau zamrud muncul, menyedot kapal-kapal Aceh ke dasar laut. Raja Samudra Sakti mencoba melawan, namun kekuatannya mulai melemah. Menyadari kekalahannya, ia akhirnya mengakui kekuasaan Nyai Roro Kidul atas lautan selatan dan bersumpah tidak akan melewati batasnya lagi. Sebagai balasannya, Nyai Roro Kidul tidak menghancurkan seluruh armada Aceh dan memperbolehkan mereka tetap menguasai lautan di barat. Sejak saat itu, kedua kerajaan kembali hidup berdampingan dalam keseimbangan. Namun, legenda menyebutkan bahwa jiwa-jiwa prajurit yang gugur dalam pertempuran masih mengembara di lautan, menjaga batas wilayah kerajaan mereka masing-masing. Sampai sekarang, setiap kapal yang berlayar di perairan selatan harus menghormati Nyai Roro Kidul, dan mereka yang berlayar di barat harus mengingat kebesaran kerajaan Laut Aceh. Perjanjian laut dan bangkitnya ancaman baru. Setelah pertempuran dahsyat itu, laut kembali tenang. Namun, baik di kerajaan Nyai Roro Kidul maupun kerajaan Laut Aceh, luka akibat perang masih terasa. Banyak prajurit yang gugur, dan energi mistis yang mereka gunakan telah mengganggu keseimbangan laut Nusantara. Untuk menghindari peperangan serupa di masa depan, Nyai Roro Kidul dan Raja Samudra Sakti bertemu di Pulau Batu Tua, sebuah pulau kecil di tengah lautan yang dipercaya sebagai tempat netral. Di sana, mereka menyepakati sebuah perjanjian laut yang membagi perairan Nusantara menjadi dua bagian. Laut Selatan dikuasai oleh Nyai Roro Kidul, di mana hanya mereka yang mendapat izin darinya yang boleh melewati batas wilayahnya. Laut Barat tetap menjadi kekuasaan Raja Samudra Sakti, tetapi mereka tidak boleh melakukan ekspansi ke arah selatan. Pulau Batu Tua dijadikan wilayah netral, tempat pertemuan dan musyawarah antara kedua kerajaan jika terjadi masalah. Namun, ketenangan ini tidak berlangsung lama. Sebuah ancaman baru muncul dari dasar samudra, mengancam kedua kerajaan sekaligus. Bangkitnya Raja Laut Hitam di kedalaman lautan yang paling gelap, tersembunyi sebuah kerajaan terkutuk yang pernah dikalahkan ratusan tahun lalu, Kerajaan Laut Hitam yang dipimpin oleh Raja Barunakala, penguasa makhluk-makhluk abadi dari bayangan lautan. Ia telah lama terkubur di dasar samudra akibat perang kuno,
tetapi energi besar yang dilepaskan dalam pertempuran antara Nyai Roro Kidul dan Raja Samudra Sakti telah membangkitkannya kembali. Raja Barunakala adalah sosok mengerikan. Bertubuh raksasa dengan kulit hitam berkilau seperti obsidian, mata merah menyala, dan tanduk besar di kepalanya. Ia membawa sebuah trisula beracun yang bisa mencemari lautan dan membangkitkan roh-roh jahat dari dasar laut. Dalam waktu singkat, kerajaan Laut Hitam mulai menyerang perairan Nusantara. Ombak menjadi hitam pekat, ikan-ikan mati, dan badai muncul tanpa peringatan. Armada Nyai Roro Kidul dan Raja Samudra Sakti yang masih dalam pemulihan terpaksa bersiap untuk perang yang lebih besar. Bersatunya dua kerajaan laut menyadari bahwa musuh kali ini jauh lebih kuat. Nyai Roro Kidul dan Raja Samudra Sakti memutuskan untuk menghentikan permusuhan dan bersatu melawan ancaman yang lebih besar. Mereka mengumpulkan pasukan terbaik mereka, siluman laut, prajurit gaib, ikan-ikan raksasa, serta para pendekar yang memiliki hubungan dengan lautan. Pertempuran pun kembali terjadi, kali ini bukan untuk menguasai lautan, tetapi untuk menyelamatkan Nusantara dari kehancuran. Nyai Roro Kidul menggunakan kekuatan ombak kehidupan, sedangkan Raja Samudra Sakti memanggil angin barat yang mampu mengusir kegelapan. Namun, Raja Barunakala semakin kuat dan tak mudah dikalahkan. Hanya ada satu cara untuk mengakhiri perang ini, mengurung Raja Laut Hitam kembali ke dasar samudra untuk selamanya. Dengan menggabungkan kekuatan mereka, Nyai Roro Kidul dan Raja Samudra Sakti menciptakan sebuah pusaran laut raksasa yang menyedot segala kegelapan. Dalam pertarungan terakhir, Raja Barunakala mencoba melarikan diri, tetapi tombak Raja Samudra Sakti dan selendang hijau Nyai Roro Kidul mengikatnya, mengirimnya kembali ke kegelapan dasar laut. Akhir dan keseimbangan baru dengan terkuncinya Raja Laut Hitam, keseimbangan laut akhirnya kembali. Sebagai tanda persahabatan baru, Nyai Roro Kidul dan Raja Samudra Sakti memperbarui perjanjian laut, memastikan bahwa lautan tetap damai. Namun, legenda mengatakan bahwa suatu hari, jika keseimbangan laut kembali terganggu, Raja Laut Hitam akan bangkit lagi. Oleh karena itu, hingga kini para nelayan dan pelaut selalu memberikan penghormatan kepada penguasa lautan agar mereka tetap menjaga kedamaian di Nusantara. Sejak saat itu, Laut Selatan dan Laut Barat tetap dalam harmoni, dijaga oleh dua penguasa yang dulu berseteru, tetapi kini bersatu demi menjaga dunia dari kegelapan. Kutukan Samudra dan Ramalan Sang Pertapa. Meskipun Raja Barunakala telah dikurung kembali ke dasar samudra, kegelapan yang ditinggalkannya masih menyisakan jejak. Ombak yang biasanya jernih tetap berwarna kehitaman di beberapa tempat, dan arus laut terasa lebih kuat dari sebelumnya. Suatu malam, seorang pertapa sakti bernama Ki Jagat Lelana datang ke Pulau Batu Tua. Ia membawa sebuah ramalan yang menggetarkan hati Nyai Roro Kidul dan Raja Samudra Sakti. Raja Laut Hitam memang telah terkurung, tetapi kekuatannya belum musnah. Suatu hari, darah keturunannya akan kembali membangkitkannya. Jika tidak dihentikan, kegelapan akan menelan seluruh lautan Nusantara. Mendengar ini, kedua penguasa laut mulai waspada. Siapakah keturunan Raja Barunakala yang dimaksud? Bagaimana mereka bisa mencegah kebangkitannya sebelum terlambat? Ki Jagat Lelana memberi petunjuk bahwa satu-satunya cara untuk mengungkap rahasia ini adalah dengan mencari pusaka Samudra Purba, senjata sakti yang pernah digunakan leluhur mereka untuk mengalahkan Raja Laut Hitam di masa lampau. Namun, pusaka itu telah lama hilang dan dikatakan tersembunyi di Gua Laut Abadi, tempat yang hanya bisa dimasuki oleh mereka yang memiliki darah penguasa lautan. Tanpa membuang waktu, Nyai Roro Kidul dan Raja Samudra Sakti memerintahkan prajurit terbaik mereka untuk mencari gua tersebut sebelum keturunan Barunakala menemukannya terlebih dahulu. Pencarian pusaka Samudra Purba. Nyai Roro Kidul mengutus panglima perangnya, Naga Laut Wiranggana, seekor siluman naga laut yang mampu menyelam hingga dasar terdalam. Sementara itu, Raja Samudra Sakti mengirim panglima andalannya, Pangeran Arga Samudra, seorang manusia setengah siluman yang memiliki darah penguasa Laut Aceh. Perjalanan mereka tidak mudah. Ombak ganas, pusaran laut misterius, dan makhluk-makhluk penjaga gua menghalangi perjalanan mereka. Namun, dengan keberanian dan kecerdikan, mereka akhirnya menemukan Gua Laut Abadi yang tersembunyi di balik tebing samudra yang hanya muncul saat bulan purnama. Di dalam gua, mereka menemukan pusaka yang mereka cari, Cakra Samudra, sebuah cakram emas bercahaya yang dikatakan dapat menyegel kekuatan jahat di laut. Namun, sebelum mereka bisa membawa pusaka itu kembali, muncul sosok misterius yang selama ini bersembunyi di kegelapan, Putri Asmara Sagara, seorang wanita cantik dengan rambut hitam panjang dan mata merah menyala.
rahasia keturunan Raja Laut Hitam Putri Asmarasagara mengungkapkan bahwa ia adalah keturunan terakhir Raja Barunakala. Selama ini, ia hidup di pengasingan, menunggu saat yang tepat untuk membangkitkan leluhurnya dan menguasai lautan Nusantara. Ia mencoba merebut Cakra Samudra, tetapi Pangeran Arga Samudra dan Naga Laut Wiranggana melawannya. Pertarungan sengit terjadi di dalam gua, menyebabkan ombak di luar bergemuruh dahsyat. Namun, saat Pangeran Arga hendak mengalahkannya, Putri Asmara mengeluarkan pernyataan mengejutkan. "Kau tidak bisa membunuhku, Pangeran, karena kita memiliki darah yang sama." Raja Samudra Sakti yang tiba di tempat itu, kemudian mengungkapkan kebenaran yang telah lama tersembunyi. Dahulu kala, seorang keturunan Barunakala pernah menikahi seorang pangeran dari Aceh, dan dari garis keturunan itulah lahir Putri Asmarasagara dan Pangeran Arga Samudra. Mereka adalah dua bersaudara dari takdir yang bertentangan. Satu ingin membangkitkan kegelapan, satu lagi ditakdirkan untuk menghentikannya. Nyai Roro Kidul dan Raja Samudra Sakti tiba tepat waktu untuk menyaksikan pertarungan yang menentukan nasib lautan. Putri Asmarasagara, yang kini mengerahkan seluruh kekuatan jahatnya, hampir berhasil membangkitkan Raja Laut Hitam. Ombak hitam mulai naik ke permukaan, dan pusaran samudra mulai terbuka. Namun, Pangeran Arga Samudra, dengan dukungan Nyai Roro Kidul dan ayahnya, menggunakan Cakra Samudra untuk menyegel kegelapan selamanya. Dengan satu tebasan cahaya biru yang terang, kekuatan Barunakala lenyap, dan Putri Asmarasagara pun jatuh tak berdaya. Namun, bukannya dihukum, ia justru diberikan pilihan, tetap hidup sebagai penguasa laut dalam yang netral, atau menghilang bersama leluhurnya dalam kegelapan. Dengan berat hati, Putri Asmara memilih pergi ke samudra tak berujung, sebuah tempat di mana jiwa-jiwa yang telah kalah dalam pertarungan mistis menghilang selamanya. Laut Nusantara kembali damai. Dengan lenyapnya ancaman terakhir, lautan Nusantara kembali damai. Perjanjian antara Kerajaan Laut Selatan dan Kerajaan Laut Aceh diperkuat, dan Cakra Samudra disimpan di tempat rahasia, hanya bisa digunakan jika kegelapan kembali mengancam dunia. Pangeran Arga Samudra pun diangkat menjadi pewaris Kerajaan Laut Aceh, sementara Naga Laut Wiranggana terus menjaga perairan selatan di bawah perintah Nyai Roro Kidul. Namun, legenda mengatakan bahwa suatu hari, di saat dunia mulai melupakan kisah ini, akan ada yang mencoba membangkitkan kekuatan lama. Dan ketika saat itu tiba, para penjaga laut harus kembali bersatu untuk melindungi Nusantara dari kegelapan yang tersembunyi di bawah samudra. Bertahun-tahun berlalu sejak pertempuran terakhir yang mengakhiri ancaman Raja Barunakala dan keturunannya. Laut Nusantara kembali damai, dan penguasa lautan menjaga keseimbangan dengan bijaksana. Namun, di kedalaman yang paling sunyi, jauh dari jangkauan cahaya matahari, sesuatu mulai bergerak. Di dasar palung samudra tak berujung, tempat di mana Putri Asmarasagara menghilang, muncul retakan kecil yang memancarkan cahaya hitam. Retakan itu semakin melebar, dan dari dalamnya terdengar bisikan yang mengerikan. "Darahku belum sepenuhnya hilang, suatu saat aku akan kembali." Di berbagai belahan lautan, nelayan dan pelaut mulai mengalami kejadian aneh. Ombak yang biasanya tenang tiba-tiba bergolak, pusaran laut muncul tanpa sebab, dan suara-suara aneh terdengar di tengah malam. Di istananya, Nyai Roro Kidul merasakan gangguan di aliran energi laut. Ia memanggil Naga Laut Wiranggana untuk menyelidiki, tetapi bahkan siluman naga itu pun merasa ada kekuatan yang lebih besar dari sebelumnya. Di sisi lain, Raja Samudra Sakti mulai merasakan perubahan dalam arus laut barat. Ia memanggil pewarisnya, Pangeran Arga Samudra, yang kini telah menjadi Raja Muda, untuk bersiap menghadapi kemungkinan ancaman baru. Namun, yang paling mengejutkan datang dari seorang pertapa tua di Pulau Batu Tua. Ki Jagat Lelana, yang dulu meramalkan kebangkitan Barunakala, muncul kembali dengan sebuah peringatan baru. Apa yang kalian kalahkan bukanlah akhir, melainkan awal dari sesuatu yang lebih besar. Jika kalian tidak bersiap, Laut Nusantara akan jatuh dalam kegelapan yang lebih dalam daripada sebelumnya. Di palung samudra tak berujung, dari celah yang semakin besar, muncul sosok misterius. Ia bukan Raja Barunakala, melainkan seseorang yang telah lama ditakdirkan untuk kembali. Putri Asmarasagara yang dahulu memilih menghilang, kini kembali dengan kekuatan yang lebih besar. Namun, kali ini ia bukan hanya seorang keturunan Barunakala, tetapi juga pemimpin baru Kerajaan Laut Hitam.
Di sekelilingnya, makhluk-makhluk laut yang telah lama tersegel bangkit kembali. Ikan-ikan raksasa bermata merah, siluman bayangan, dan arus laut yang mengandung racun mulai menyebar. Ia telah berubah. Kini, ia bukan lagi putri asmara Sagara. Ia adalah Ratu Laut Hitam, yang berambisi menenggelamkan seluruh lautan Nusantara dalam kegelapan abadi. Nyai Roro Kidul dan Raja Samudra Sakti menyadari bahwa musuh kali ini jauh lebih kuat. Mereka tidak hanya menghadapi seorang ratu jahat, tetapi juga pasukan siluman laut yang bangkit kembali. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, kedua kerajaan menggabungkan seluruh kekuatan mereka. Pasukan Laut Selatan, dipimpin oleh Nyai Roro Kidul dan Naga Laut Wiranggana, membawa ombak dan badai sebagai senjata mereka. Armada Laut Barat, di bawah pimpinan Raja Samudra Sakti dan Pangeran Arga Samudra, membawa kapal-kapal perang raksasa yang diperkuat dengan sihir samudra. Ki Jagat Lelana dan para pertapa dari pulau-pulau sakti memanggil kekuatan dari roh leluhur untuk memberikan perlindungan kepada para pejuang. Sementara itu, di sisi lain, Ratu Laut Hitam dengan pasukan silumannya mulai melancarkan serangan ke berbagai perairan Nusantara. Di tengah lautan yang bergejolak, dua kekuatan terbesar bertemu. Ombak hijau zamrud milik Nyai Roro Kidul beradu dengan gelombang hitam pekat dari Ratu Laut Hitam. Petir menyambar lautan, dan pusaran samudra terbuka seperti mulut raksasa. Pangeran Arga Samudra menghadapi kakaknya, Ratu Laut Hitam, dalam pertarungan terakhir. Dengan cakra samudra di tangannya, ia mencoba menyegel kegelapan sekali lagi. Namun, kali ini, kekuatan Ratu Laut Hitam lebih besar. Ia berhasil merebut cakra samudra, dan untuk pertama kalinya, tampaknya kegelapan akan menang. Namun, tepat saat itu, Nyai Roro Kidul dan Raja Samudra Sakti mengerahkan seluruh kekuatan mereka. Dengan mantra tertua dari lautan, mereka menciptakan samudra baru, tempat di mana kegelapan tidak bisa menyentuh. Dalam serangan terakhir, Pangeran Arga Samudra menggunakan seluruh energi yang tersisa untuk mengalahkan kakaknya. Dengan satu tebasan cahaya, Ratu Laut Hitam lenyap, tersegel di dasar laut untuk selama-lamanya. Setelah pertempuran besar ini, lautan Nusantara kembali damai. Nyai Roro Kidul kembali ke Istana Laut Selatan sebagai penjaga abadi lautan. Raja Samudra Sakti menyerahkan tahtanya kepada Pangeran Arga Samudra, yang kini dikenal sebagai Raja Samudra Agung, penguasa Laut Barat. Ki Jagat Lelana menghilang setelah perang, meninggalkan misteri apakah ramalan ini benar-benar sudah berakhir. Namun, sebelum ia pergi, ia meninggalkan satu pesan terakhir. Setiap kegelapan yang dikalahkan akan selalu meninggalkan bayangannya. Mungkin tidak hari ini, mungkin tidak dalam 1000 tahun, tetapi suatu saat, bayangan itu akan kembali. Dan dengan itu, legenda pertempuran lautan terbesar dalam sejarah Nusantara pun berakhir setidaknya, untuk saat ini. Bertahun-tahun setelah kemenangan atas Ratu Laut Hitam, lautan Nusantara kembali damai. Nyai Roro Kidul tetap memerintah Laut Selatan dengan bijaksana. Sementara Raja Samudra Agung, Pangeran Arga Samudra, memimpin Laut Barat dengan kekuatan dan kebijaksanaan ayahnya. Namun, meskipun kegelapan telah dikalahkan, bisikan-bisikan misterius mulai terdengar di dasar lautan. Para nelayan di perairan terdalam melaporkan bayangan hitam yang muncul di bawah perahu mereka. Ombak yang seharusnya tenang tiba-tiba berubah ganas, seolah ada sesuatu yang bergerak di bawah laut, mengawasi dari kegelapan. Ki Jagat Lelana yang telah lama menghilang tiba-tiba muncul kembali dengan wajah penuh kegelisahan. Ia membawa kabar yang mengejutkan, ramalan belum sepenuhnya berakhir. Sang bayangan belum benar-benar musnah. Jejak kegelapan di Pulau Terlarang untuk mencari jawaban, Raja Samudra Agung bersama dengan Naga Laut Wiranggana dan beberapa pendekar pilihan melakukan perjalanan menuju Pulau Terlarang, sebuah tempat yang telah lama ditinggalkan karena dipercaya sebagai sisa-sisa kekuatan Raja Barunakala. Di pulau itu, mereka menemukan sebuah prasasti kuno yang berisi peringatan mengerikan. Saat 3 gelombang besar bertemu di tengah samudra, sang bayangan akan bangkit dari bawah laut dan menuntut takdirnya yang tertunda. Yang lebih mengejutkan lagi, prasasti itu memiliki simbol yang mirip dengan lambang kerajaan Laut Hitam, tetapi dengan perbedaan kecil, seolah ada cabang lain dari kerajaan itu yang belum ditemukan. Ki Jagat Lelana pun memperingatkan bahwa musuh kali ini bukan hanya sisa-sisa kekuatan Barunakala, tetapi sesuatu yang lebih tua, lebih kuat, sesuatu yang selama ini bersembunyi dalam bayangan sejarah.
Kemunculan sosok misterius. Saat mereka meninggalkan pulau terlarang, pasukan Raja Samudra Agung diserang oleh sesuatu yang tidak terlihat. Ombak berubah hitam pekat, angin berhenti bertiup, dan dari kedalaman laut muncul sesosok pria dengan jubah hitam berhiaskan sisik perak. Matanya bersinar merah, suaranya dalam dan bergema di seluruh lautan. Aku adalah sang pewaris kegelapan, penguasa yang seharusnya bertahta di seluruh samudra. Kalian boleh saja mengalahkan Raja Barunakala dan Ratu Laut Hitam, tetapi aku adalah yang sejati. Aku adalah Raja Abis. Nyai Roro Kidul, yang juga merasakan kehadiran makhluk ini dari kejauhan, langsung mempersiapkan pasukan. Ia tahu bahwa ancaman kali ini bukan sekadar sisa-sisa masa lalu, melainkan musuh yang telah menunggu dalam bayangan selama berabad-abad. Raja Abis adalah legenda yang tidak pernah diceritakan, sosok yang selama ini disembunyikan dalam sejarah. Ia adalah penguasa sejati kegelapan lautan, lebih tua dari Raja Barunakala, lebih kuat dari Ratu Laut Hitam. Dan kini, ia telah bangkit untuk menuntut haknya atas seluruh lautan Nusantara. Pertempuran yang tak terhindarkan. Dengan munculnya Raja Abis, lautan kembali bergolak. Ombak raksasa setinggi gunung mulai menghantam pantai-pantai di seluruh Nusantara. Nyai Roro Kidul dan Raja Samudra Agung tahu bahwa mereka harus melawan bersama, tetapi kali ini mereka membutuhkan lebih dari sekadar kekuatan mereka sendiri. Mereka harus mencari senjata dan sekutu baru, mungkin bahkan dari dunia manusia, karena kegelapan yang akan datang kali ini jauh lebih besar dari yang pernah mereka hadapi sebelumnya. Di langit, burung-burung laut beterbangan ke segala arah, seolah membawa pesan bagi dunia bahwa perang terbesar di lautan akan segera dimulai. Di masa silam, ketika dunia masih dihuni oleh makhluk-makhluk mistis yang berkuasa di lautan, dua kerajaan besar berdiri di samudra luas. Kerajaan Nyai Roro Kidul di perairan selatan Jawa dan Kerajaan Laut Aceh yang menguasai ujung barat Nusantara. Dua kerajaan ini hidup berdampingan, namun ketegangan mulai muncul ketika batas kekuasaan mereka dipertanyakan. Kerajaan Laut Aceh, dipimpin oleh Raja Samudra Sakti, semakin memperluas pengaruhnya hingga mencapai perairan selatan. Para prajurit Laut Aceh yang terkenal kuat dan cepat menaklukkan pulau-pulau kecil yang dulunya berada dalam perlindungan Nyai Roro Kidul. Merasa kekuasaannya terancam, Sang Ratu Laut Selatan pun mengirim utusan untuk memperingatkan Raja Samudra Sakti agar tidak melewati batas wilayahnya. Namun, Raja Samudra Sakti menolak peringatan itu. Dengan armada lautnya yang gagah, ia malah menantang Nyai Roro Kidul untuk menentukan siapa yang lebih berhak menguasai lautan Nusantara. Pertempuran dahsyat. Di bawah bulan purnama, kedua kerajaan bertemu di tengah lautan. Nyai Roro Kidul muncul dari ombak dengan pasukan siluman lautnya, ular raksasa, ikan pari bersenjata, dan prajurit-prajurit gaib yang mampu menghilang di dalam gelombang. Di sisi lain, Raja Samudra Sakti mengerahkan kapal-kapal perang besar yang dikawal oleh hiu-hiu ganas dan prajurit laut berbaju zirah hitam. Ia mengandalkan kekuatan pusaka, tombak samudra, yang dapat membelah air dan mengendalikan badai. Ketika pertempuran dimulai, laut bergolak hebat. Ombak setinggi gunung beradu dengan gelombang magis yang dikendalikan oleh Nyai Roro Kidul. Para siluman laut bertarung sengit dengan prajurit Aceh, sementara Raja dan Ratu Lautan itu saling menyerang dengan kekuatan mistis mereka. Tombak samudra milik Raja Samudra Sakti meluncurkan petir yang membelah ombak. Namun Nyai Roro Kidul menghadapinya dengan pusaka sakti, selendang hijau, yang dapat menahan serangan dan menyerap kekuatan laut. Akhir pertempuran berlangsung selama 7 hari 7 malam, hingga akhirnya Nyai Roro Kidul mengeluarkan jurus terakhirnya, gelombang penghisap jiwa. Ombak besar berwarna hijau zamrud muncul, menyedot kapal-kapal Aceh ke dasar laut. Raja Samudra Sakti mencoba melawan, namun kekuatannya mulai melemah. Menyadari kekalahannya, ia akhirnya mengakui kekuasaan Nyai Roro Kidul atas lautan selatan dan bersumpah tidak akan melewati batasnya lagi. Sebagai balasannya, Nyai Roro Kidul tidak menghancurkan seluruh armada Aceh dan memperbolehkan mereka tetap menguasai lautan di barat. Sejak saat itu, kedua kerajaan kembali hidup berdampingan dalam keseimbangan. Namun, legenda menyebutkan bahwa jiwa-jiwa prajurit yang gugur dalam pertempuran masih mengembara di lautan, menjaga batas wilayah kerajaan mereka masing-masing. Sampai sekarang, setiap kapal yang berlayar di perairan selatan harus menghormati Nyai Roro Kidul, dan mereka yang berlayar di barat harus mengingat kebesaran kerajaan laut Aceh. Perjanjian laut dan bangkitnya ancaman baru. Setelah pertempuran dahsyat itu, laut kembali tenang. Namun,
Baik di kerajaan Nyai Roro Kidul maupun kerajaan Laut Aceh, luka akibat perang masih terasa. Banyak prajurit yang gugur, dan energi mistis yang mereka gunakan telah mengganggu keseimbangan Laut Nusantara. Untuk menghindari peperangan serupa di masa depan, Nyai Roro Kidul dan Raja Samudra Sakti bertemu di Pulau Batu Tua, sebuah pulau kecil di tengah lautan yang dipercaya sebagai tempat netral. Di sana, mereka menyepakati sebuah perjanjian laut yang membagi perairan Nusantara menjadi dua bagian. Laut Selatan dikuasai oleh Nyai Roro Kidul, di mana hanya mereka yang mendapat izin darinya yang boleh melewati batas wilayahnya. Laut Barat tetap menjadi kekuasaan Raja Samudra Sakti, tetapi mereka tidak boleh melakukan ekspansi ke arah selatan. Pulau Batu Tua dijadikan wilayah netral, tempat pertemuan dan musyawarah antara kedua kerajaan jika terjadi masalah. Namun, ketenangan ini tidak berlangsung lama. Sebuah ancaman baru muncul dari dasar samudra, mengancam kedua kerajaan sekaligus. Bangkitnya Raja Laut Hitam di kedalaman lautan yang paling gelap, tersembunyi sebuah kerajaan terkutuk yang pernah dikalahkan ratusan tahun lalu, kerajaan Laut Hitam yang dipimpin oleh Raja Barunakala, penguasa makhluk-makhluk abadi dari bayangan lautan. Ia telah lama terkubur di dasar samudra akibat perang kuno, tetapi energi besar yang dilepaskan dalam pertempuran antara Nyai Roro Kidul dan Raja Samudra Sakti telah membangkitkannya kembali. Raja Barunakala adalah sosok mengerikan, bertubuh raksasa dengan kulit hitam berkilau seperti obsidian, mata merah menyala, dan tanduk besar di kepalanya. Ia membawa sebuah trisula beracun yang bisa mencemari lautan dan membangkitkan roh-roh jahat dari dasar laut. Dalam waktu singkat, kerajaan Laut Hitam mulai menyerang perairan Nusantara. Ombak menjadi hitam pekat, ikan-ikan mati, dan badai muncul tanpa peringatan. Armada Nyai Roro Kidul dan Raja Samudra Sakti yang masih dalam pemulihan terpaksa bersiap untuk perang yang lebih besar. Bersatunya dua kerajaan laut menyadari bahwa musuh kali ini jauh lebih kuat. Nyai Roro Kidul dan Raja Samudra Sakti memutuskan untuk menghentikan permusuhan dan bersatu melawan ancaman yang lebih besar. Mereka mengumpulkan pasukan terbaik mereka, siluman laut, prajurit gaib, ikan-ikan raksasa, serta para pendekar yang memiliki hubungan dengan lautan. Pertempuran pun kembali terjadi, kali ini bukan untuk menguasai lautan, tetapi untuk menyelamatkan Nusantara dari kehancuran. Nyai Roro Kidul menggunakan kekuatan ombak kehidupan, sedangkan Raja Samudra Sakti memanggil angin barat yang mampu mengusir kegelapan. Namun, Raja Barunakala semakin kuat dan tak mudah dikalahkan. Hanya ada satu cara untuk mengakhiri perang ini, mengurung Raja Laut Hitam kembali ke dasar samudra untuk selamanya. Dengan menggabungkan kekuatan mereka, Nyai Roro Kidul dan Raja Samudra Sakti menciptakan sebuah pusaran laut raksasa yang menyedot segala kegelapan. Dalam pertarungan terakhir, Raja Barunakala mencoba melarikan diri, tetapi tombak Raja Samudra Sakti dan selendang hijau Nyai Roro Kidul mengikatnya, mengirimnya kembali ke kegelapan dasar laut. Akhir dan keseimbangan baru dengan terkuncinya Raja Laut Hitam, keseimbangan laut akhirnya kembali. Sebagai tanda persahabatan baru, Nyai Roro Kidul dan Raja Samudra Sakti memperbarui perjanjian laut, memastikan bahwa lautan tetap damai. Namun, legenda mengatakan bahwa suatu hari, jika keseimbangan laut kembali terganggu, Raja Laut Hitam akan bangkit lagi. Oleh karena itu, hingga kini para nelayan dan pelaut selalu memberikan penghormatan kepada penguasa lautan agar mereka tetap menjaga kedamaian di Nusantara. Sejak saat itu, Laut Selatan dan Laut Barat tetap dalam harmoni, dijaga oleh dua penguasa yang dulu berseteru, tetapi kini bersatu demi menjaga dunia dari kegelapan. Kutukan Samudra dan Ramalan Sang Pertapa. Meskipun Raja Barunakala telah dikurung kembali ke dasar samudra, kegelapan yang ditinggalkannya masih menyisakan jejak. Ombak yang biasanya jernih tetap berwarna kehitaman di beberapa tempat, dan arus laut terasa lebih kuat dari sebelumnya. Suatu malam, seorang pertapa sakti bernama Ki Jagat Lelana datang ke Pulau Batu Tua. Ia membawa sebuah ramalan yang menggetarkan hati Nyai Roro Kidul dan Raja Samudra Sakti. Raja Laut Hitam memang telah terkurung, tetapi kekuatannya belum musnah. Suatu hari, darah keturunannya akan kembali membangkitkannya. Jika tidak dihentikan, kegelapan akan menelan seluruh lautan Nusantara. Mendengar ini, kedua penguasa laut mulai waspada.